Halo historian, selamat datang di Jepang. Kita berada di tahun 1947, dunia paralel di mana Jepang belum memiliki niat untuk menyerah pada sekutu. Masa di mana Jepang bersikeras mempertahankan tanah air mereka dari invasi sekutu, dan masa di mana Amerika Serikat tidak pernah menggunakan bom atom. Untuk topik kali ini saya akan membahas salah satu pesawat pencegat yang memiliki bentuk unik. Pesawat yang dirancang untuk mematahkan sayap-sayap sekutu di langit Jepang. Bagi anak-anak yang suka main dingdong di era 90-an, pasti nggak asing lah dengan wujudnya. Sekarang, mari kita sambut. Inilah dia, Halilintar Matahari Terbit, J-7W Shinden. What the hell is that? Engage! Engage! I see him. I take him down the left side. Moto 2 is down. Repeat. Moto 2 is down. Come in! Come in! Pengembangan pesawat Shinden dimulai pada awal tahun 1943 oleh seorang kapten angkatan laut Jepang yang bernama Masayoshi Tsuruno. Sebenarnya, konsep desain awal pesawat ini terinspirasi dari pesawat glider yang bernama Yokosuka MXY-6. Sketsa akan pesawat ini terbilang cukup unik pada masanya, karena memiliki konfigurasi kanar, yang maksudnya itu sayap kecil atau sayap penyeimbang berada di depan dari sayap utama. Berbeda dari pesawat terbang konvensional di masa tersebut, di mana biasanya sayap penyeimbang berada di belakang dari sayap utama. Sekilas dari sketsa cetak biru yang dibuat oleh Tsuruno, pesawat ini seperti pesawat yang terbang secara terbalik, di mana biasanya pesawat lain menempatkan propeller atau baling-balingnya itu di depan hidung pesawat, tapi Shinden diletakkan di bagian belakang. Dari sumber yang saya dapatkan, Tsuruno sengaja meletakkan mesin di bagian belakang dengan alasan jika Shinden suatu saat mengeluarkan varian baru dengan mesin jet, maka nggak akan sulit untuk memodifikasinya, karena sudah memiliki ruang di belakang badan pesawat untuk pemasangan mesin jet. Alasan kedua adalah menempatkan baling-baling pendorong di belakang dapat meningkatkan kemampuan pesawat untuk melakukan manuver, lebih pakem untuk dikontrol, dan memberikan tenaga dorong yang lebih ringan. Perusahaan pesawat Kyushu adalah tempat di mana pesawat ini diproduksi. Disinilah prototipe pertama selesai dibuat pada 3 Agustus 1945, dan di tanggal yang sama, pesawat J-7W Shinden untuk pertama kalinya mengudara dari Bandara Musyoda. Nah, bicara soal spesifikasi, pesawat Shinden memiliki bobot sekitar 3.645 kg. Itu beratnya kalau belum diisi atau dipasangi dengan bom ya. Panjang 9,66 meter, lebar total dengan sayap 11,12 meter, dan tinggi 3,92 meter. Senjata utama pesawat ini adalah 4 meriam tipe 5 dengan kaliber 30 mm. Kemudian, Shinden juga katanya sih bisa membawa sebanyak 4 hingga 8 bom tipe 97 jika difungsikan sebagai bom ringan. Kalau 8 mungkin keberatan ya, kayaknya sih 4 deh maksimalnya. Nah, terus mesin yang digunakan oleh Shinden adalah mesin piston Mitsubishi HA43 model 12, 6 bilah baling-baling, 18 silinder, dan memiliki tenaga 1590 kW. Bicara soal kecepatan maksimal, pesawat ini diklaim sanggup mencapai 750 km per jam. Kecepatan yang menjadikan Shinden adalah salah satu pesawat tercepat di era tersebut. Kemudian jarak operasionalnya mencapai 852 km.
Rencananya pesawat ini ditargetkan dapat diproduksi sebanyak 1086 unit dari bulan April 1945 hingga Maret 1947. Namun sayangnya, sebelum tercapainya tahap produksi massal, tanggal 6 hingga tanggal 9 Agustus 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat. Selang seminggu kemudian, yaitu tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang menyatakan menyerah pada Sekutu. Bertepatan dengan menyerahnya Jepang, pengembangan pesawat Shinden juga secara resmi dihentikan. Selama ini total hanya ada 2 pesawat Shinden yang berhasil diproduksi oleh Jepang semasa Perang Dunia Kedua. Waktu itu keduanya masih dalam bentuk prototipe, belum dalam bentuk yang sempurna. 1 pesawat di besi tuakan, dan satu-satunya pesawat yang tersisa saat ini berada di Museum Nasional Smithsonian di Washington DC, Amerika Serikat. Oke, sekarang kita ke sesi andai-andai. Apa jadinya ya kalau pesawat Shinden berhasil disempurnakan sebelum Jepang menyatakan menyerah kepada Sekutu? Sejak semula Shinden adalah pesawat yang dirancang khusus untuk menjadi pesawat pencegat bomber Sekutu yang mencoba memasuki wilayah udara Jepang, terutama pesawat-pesawat bomber seperti B-29 Super Fortress. Dengan kecepatan mencapai 750 km per jam, manuver yang cukup bagus, Shinden dipastikan menjadi pesawat yang sangat licin dan sulit untuk ditembak. Bahkan pesawat-pesawat tempur terbaik Amerika Serikat kala itu mungkin juga akan mengalami kesulitan jika diharuskan berduel dengan Shinden karena sulit dikejar. Nah, bicara soal kelemahan, apakah Shinden memiliki kelemahan? Ya, pasti ada. Kelemahan yang pertama adalah peletakan mesin pistonnya yang berada di belakang. Kenapa hal ini menjadi kelemahan? Ya, karena kalau musuh berhasil berada di belakang Shinden dan menembak tepat dengan sasaran di mesinnya, bisa berakibat mesin mati atau terbakar. Ya salam. Kelemahan yang kedua adalah kelemahan klasik pesawat-pesawat tempur Jepang, yaitu sisi perlindungannya yang buruk. Sama seperti pesawat Zero yang hanya mengandalkan sisi kelincahan dan kecepatan saja. Beranggapan kalau memiliki kelincahan dan kecepatan, apa gunanya perlindungan? Nah, inilah yang menjadi kelemahan kedua. Kena tembakan musuh walaupun hanya kerusakan ringan, bisa membuat pesawat ini patah atau jatuh. Jadi sebisa mungkin para pilot Jepang harus pandai menghindari tembakan-tembakan lawan. Kelemahan yang ketiga, sejak awal Shinden dirancang khusus sebagai pesawat pencegat bomber. Jadi kemampuan untuk berduel dengan pesawat-pesawat tempur musuh nggak akan sebaik pesawat-pesawat seperti P-51 Mustang, F-4U Corsair, atau F-8F Bearcat yang memiliki manuver lebih baik. Satu-satunya cara menghadapi pesawat-pesawat sekaliber tadi hanyalah taktik hit and run, atau taktik tembak pesawat musuh lalu pergi sejauh mungkin sampai nggak terkejar. Kemudian balik lagi menggunakan taktik yang sama hingga pesawat musuh berhasil dihancurkan. Ya, jadi itulah tadi sedikit sejarah singkat bagaimana Jepang pada era Perang Dunia Kedua berusaha mengembangkan pesawat pencegat untuk menjaga wilayah mereka dari serangan-serangan bomber Sekutu. Pesawat yang perlu kalian ketahui bahwa pesawat ini tidak hanya ada di anime atau video game, tapi memang benar-benar ada di dunia nyata. Seperti biasa, kalau ada yang kurang atau ada yang salah informasi, silahkan diperbaiki aja di kolom komentar. Oke, sekarang kita mau kemana lagi?